Oke, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ukuran penyebaran yang kita bahas hari ini lebih ke latihan soal ya yang sudah kita bahas dari pertemuan 2 ya. Jadi saya sengaja kasih satu soal biar kita belajar sama-sama ya, mulai dari ukuran pemusatan, mulai dari distribusi, cara membuat distribusi frekuensi, ukuran pemusatan sampai ke ukuran penyebaran. Nah, data atau materi hari ini yang akan kita bahas khusus ukuran penyebaran, data yang tidak dikelompokkan atau data mentah, dan khusus pada 3 hal ya, mulai dari range, deviasi rata-rata, serta varians dan deviasi standar atau simpangan baku. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya, datanya Pak Umbu kemarin ya, terkait hasil panen selama 15 hari ya. Situ kalau kita mau tahu range, rumusnya apa kemarin? Coba lihat kembali catatan Anda sebelumnya. Minggu lalu range itu atau hari Sabtu ya kita minggu lalu. Range itu rumusnya adalah atau jarak, rumus jarak adalah H kurang L. atau Nilai tertinggi atau nilai terendah? ulang-ulang. Nilai tertinggi kurang nilai terendah. Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Oke, berarti kita urutkan dulu ya. Atau kita mencari, bisa juga kalau data tidak diurutkan, yang penting kita mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertinggi di data ini berapa? 79. 79. Terus nilai terendah? 15, Pak. 15. Iya, 79 kurang 15. Dapat berapa hasilnya? 79 kurang 15. 4. Berapa? 84. 64. 64. Ya. Oke. Maknanya ada yang bisa tahu? Range atau jarak hasil panen Pak Umbu yang dilakukan atau diamati selama 15 hari adalah sebesar 64. Gitu. Masih ingat juga penjelasan saya minggu lalu? Range yang makin kecil menunjukkan data kita semakin Tidak menyimpang. Semakin tidak menyimpang ya, atau semakin menuju ke titik 0, maka data kita makin tidak menyimpang. Oke. Ini sudah ya? Sudah ditulis atau mau dicatat dulu? Mau dicatat, Pak. Oke, silakan. 2-3 menit ya.
Oke, sudah? Ya, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya ke deviasi rata-rata. Oke, masih dengan soal yang sama. Ya. Ini ada data. Ya. Kemudian kita kalau mau kerjakan untuk deviasi rata-rata, apa rumusnya kemarin? Tolong salah satu lihat kembali catatan. Rumus deviasi rata-rata adalah deviasi rata-rata rumusnya adalah waduh, sudah lupa semua nih. Deviasi rata-rata rumusnya MD sama dengan sigma X kurang X bar per N. ulang, ada yang kurang? Ada yang kurang itu rumusnya. MD sama dengan X sama dengan sigma X per MD ulang. sama dengan X. Jangan asal bunyi. X sama dengan bagaimana? Ulang ini. Siapa ini? Ferdi. Fredianto. MD sama dengan sigma X per N, Pak. MD. MD kurang sigma IX. MD sama dengan, waduh. Ada nih parah ya rumusnya ini. Kacau. Sudah suruh catat ini tidak mencatat. MD sama dengan MD sama dengan sigma X mutlak kurang X bar per N. tanda mutlak dulu. Tanda mutlak dari X kurang X bar ya, per N. lalu dibagi N. Ya. Harus ada tanda mutlaknya ya. Karena apa? Karena itu kalau Anda tidak beri tanda mutlak, maka nanti hasilnya beda ya. Seperti itu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah apa? Mencari nilai Rata-rata. rata-rata. Oke. Rata-rata yang lalu rumusnya apa? Sigma X dibagi N. Berarti jumlah semua data ya, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, lalu dibagi N. N-nya berapa? 15. 15. Oke. Dapat berapa rata-ratanya kalau begitu? 727 dibagi 15. 48,46666. Ya, oke. 48,466667 ya. Ya, lalu setelah kita dapat X bar-nya, apa yang harus kita lakukan? Setelah dapat nilai rata-rata, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan rumus itu loh. X dikurang X bar. Setiap nilai X dikurangkan dengan X bar. Oke. Sekarang satu-satu. 15 dikurangi 48,46667. Dapat berapa? Gunakan kalkulator kalau angkanya desimal begini ya. Supaya lebih mudah dan lebih cepat kita menghitungnya. Dapat berapa? 33,4667, Pak. Oke, lanjut. Yang hari kedua. 35 kurang 48
46667. Dapat nilai berapa? Min 13,667. 13,667. Min ya, jangan lupa. Lanjut, 29 kurang 48,466667. Dapat berapa? Min 19,46667. Oke, hari ketiga dan hari keempat juga sama ya. Tulis kembali nilainya. Oke, hari kelima. Lima puluh kurang 48,46667. Dapat berapa? 1,5333. Oke. Terus hari ke-6. 55 kurang 48,4667. Min 46, Kok min sih? 6,533. Kalian ini jangan asal ya di statistik itu. Tiba-tiba pun nilai 55 saja lebih besar dari 48 Kak hasilnya. Oke, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9 itu sama ya 50. Anda tinggal lihat kembali ke hari ke-5 tadi ya hasilnya. Oke, sekarang hari ke-10. 60 kurang 48,466667. 11,5333. Oke, lanjut. Hari ke-11. Sama ke hari ke-6 ya. 55. Nilainya sama. Saya pikir tidak perlu. Anda tinggal ambil aja dari yang hari ke-6 itu. Hasilnya pasti sama. Lanjut. Hari ke-12. 52 kurang 48,6667. 3,533. Oke. Lanjut. Hari ke-13 itu sama dengan hari ke-10 ya. Nilainya 60. Lanjut hari ke-14 79. 30,5333. Oke, lanjut hari terakhir 58 kurang 48,466667. 9,5333. 333. Oke. Nah, setelah kita kurangkan setiap nilai X dengan X bar ya. Jadi mulai dari tergantung ya jumlah data kita. Di sini kita akan kurang sebanyak 15 kali karena jumlah data kita atau X kita ada 15. Oke, lalu setelah kita kurangkan, kita beri tanda mutlak ya atau tanda absolut. Itu berarti tanda negatif menjadi Positif. positif atau hilang ya. Sehingga ya tanda positif ya tetap. Sehingga min 33,46667, min 13, sekian, min 19 ya. Itu akan menjadi positif. Oke. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Coba Anda jumlahkan dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir atau hari ke-15. Dapat berapa? Dapat berapa?
Anda ini belum menghitung berarti. Kemarin kan saya bilang harusnya sudah kerja ini. Kita hanya konfirmasi atau menjelaskan ulang di kelas. Dapat berapa yang sudah kerja? Waduh, ini belum ada yang kerja ya? Dapat berapa ini? Oke. Ini kelas B. 171,694. Oke, itu mungkin efek pembulatan ya, 171,7333 kalau kita menggunakan Excel. Jadi tolong ya, pekerjaan yang saya sudah suruh kerjakan, sebaiknya Anda kerjakan memang ya. Ini kalau seperti ini kayaknya saya perlu dengan Mario ini menambah tugas Anda ya, gitu, untuk latihan soal di rumah. Oke, lanjut. Berdasarkan rumus setelah kita jumlahkan, lalu kita di rumus itu kita apakan lagi setelah kita jumlah. Dapat jumlahnya. X kurang X bar diberi tanda mutlak, kita sudah sigmakan. Lalu Bagi N. dibagi Data. N. Ya, dibagi berapa kalau begitu? 15. 15. Oke. 171,7333 atau koma sekian-sekian tadi itu pembulatan ya, efek pembulatan. Efek pembulatan itu sebenarnya tidak masalah, tapi saran saya sebaiknya Anda lakukan pembulatan pada hasil akhir. Saya ulangi sekali lagi, lakukan pembulatan pada hasil akhir. Ya, bukan di tengah-tengah jalan begini kita pembulatan. Ini karena tabelnya tidak cukup ya. Kalau cukup ini, saya tulis semua karena tidak cukup ini, makanya saya apalagi menggunakan Excel ya. Kalau menggunakan Excel itu jauh lebih data keseluruhan kita bisa rangkum itu. Oke, 171,733333 seterusnya bagi 15 dapat berapa? 11,448887. Oke. Nah, apa artinya? Apa maknanya? Ya, deviasi rata-rata hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan adalah senilai 11,44 kg. Seperti yang saya jelaskan juga minggu lalu dan tadi sebelum ini, yang pas range, semakin kecil deviasi rata-rata atau semakin kecil tadi range juga nanti variance dan simpangan baku menunjukkan data kita makin tidak menyimpang ya, atau membentuk data kita semakin arahnya ke bentuk simetri seperti itu ya. Itu perlu menjadi catatan. Mana yang lebih baik ya kita tidak bisa komparasi, kecuali hasil panen Pak Umbu kita bandingkan dengan hasil panen petani yang lain ya. Apakah datanya mana yang lebih jauh lebih menyimpang gitu, atau jauh lebih besar deviasi rata-ratanya, itu bisa. Gitu. Oke, mau dicatat dulu. Halo. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Silakan.
Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita ke deviasi standar atau simpangan baku dan juga varians. Oke, masih soal yang sama. Nah, ini ada data ya, hasil panen Pak Umbu selama 15 hari observasi atau 15 hari pengamatan ya. Apa rumus untuk varians ataupun simpangan baku ini? Untuk varians dulu. Varians itu rumusnya adalah untuk yang sampel ya. Kenapa sampel? Karena ini jelas datanya kemarin itu observasi. Dia hanya mengamati 15 hari. Sesungguhnya kalau data populasi itu jarang kita teliti ya. Makanya kenapa nanti kita di statistik itu lebih banyak menggunakan teknik varians dibandingkan populasi ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Rumus untuk varians, untuk sampel, varian sampel adalah S kuadrat sama dengan terus S kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan sigma dikali X kurang X bar pangkat 2 dibagi N. ya, jangan di sigma dikali ya. Bilang aja sigma Ya, X kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Ya. Karena ini untuk sampel ya, bentuknya bentuk sampel. Kalau untuk deviasi standar atau simpangan baku, rumusnya berarti kalau tanda pangkat 2 pindah ruas, berarti S sama dengan akar sigma X kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. per N kurang 1. Oke. Mari kita selesaikan ya. Jadi langkah paling pertama sama kayak tadi, kita cari dulu rata-ratanya ya. Setelah kita cari rata-rata, kurangkan ya antara setiap nilai X dengan nilai rata-rata. Jadi 15 kurang 48,46667, 35,48,4667 dan seterusnya ya sampai data terakhir. Nah, setelah kita kurangkan X dengan X barnya, lalu kita pangkat 2. Beda dengan yang deviasi rata-rata tadi, kita beri absolut ya, atau beri tanda mutlak untuk menghilangkan tanda negatifnya. Tapi kalau di sini dipangkatkan 2. Nah, sekarang coba gunakan kalkulator kalian. Min 33,466667 dipangkatkan 2. Hasilnya dapat berapa? Hasilnya berapa? Min 33,46 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Hasilnya dapat berapa? Hasilnya dapat berapa? Aduh, ini tidak ada yang pegang kalkulator juga kah? Halo, jaringan kah?
Satu kelas. Min 47,319585997. Min, kok min sih? Masa min dikali min? Aturan matematika dari mana itu Anda? Guna tanda kuadrat itu, ya berarti menghilangkan tanda min. Kenapa dia jadi min? Coba yang lain. Kalian tidak tahu pencet pangkat 2 kah? Astaga. Min 33,46 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Seribu 120,018. Oke. Kau nyontek di mana itu? Kalkulator, Pak. Oh, saya kira kau nyontek di kelas sebelah. Lanjut, min 13,46 pangkat 2. Seratus 181,351201. Oke, min 19,46 pangkat 2. Tiga ratus 378,951241. Tolong penyebutan angkanya enak sedikit ya, kayak omongnya asal-asal gitu. Lanjut. Min 1,53, ya itu data ketiga dan keempat sama ya. Min 1,5333 itu pangkat 2. Dua 0,350089. Oke. Lanjut. 6,533 pangkat 2. pangkat 2. 42,680089. Oke. Terus data ke-7, 89 sama ya dengan data ke-5. Jadi Anda tinggal tulis kembali. Hasilnya pasti sama ya. Terus lanjut. Di data ke-10 itu 11,53 dipangkatkan 2. Dapat berapa? 132,9409. Oke. Terus yang data ke-11 itu sama dengan data ke-6 ya. Anda tinggal tulis kembali. Kita lanjut data ke-12. 3,533 pangkat 2. 12.482. Salah, Pak. 12.000? Kalau 12 koma mungkin itu. Coba kita lihat contekan. 12,482089. Yes. Tidak mungkin 12.000. Oke. Bedakan tanda ya, hati-hati. Kan kalkulator juga formatnya format penulisan angka dalam gaya Amrik atau gaya Eropa itu juga beda ya. Gitu. Kalau kita bilang 1,5, tapi kalau di Eropa atau di Amerika ini bisa punya makna 1533. Harus hati-hati ya. Lanjut. Data ke-13 sama dengan data ke-11. Data ke-14. 30,5
53 dipangkatkan 2. 932,0809. Berapa itu? 900. 932,28. Harus hati-hati ya menyebutkan angka itu. Jangan semau-mau kalian. Lanjut 9,5333 pangkat 2. 90,878089. Oke. Nah, dari data ini coba kita jumlahkan. Dapat nilai berapa atau hasilnya dapat berapa? Ini efek kalian ini tidak kerja di sebelumnya, sebelum kita mulai kuliah kalian tidak kerja ya gini. Kebingungan. Padahal saya sudah tulis di grup dari hari hari Minggu kalau tidak salah. Untuk suruh kerja memang. Oke, tapi it's okay. Dapat berapa? 1120,018 ditambah 181,3511 dan seterusnya. Anda tambah sampai 90,88444. Belum dapat juga. Ayo, dapat berapa? Ini satu kelas ini tidak ada yang kerja ini ya. Ketahuan sekali Anda ini ya. Ayo. Dapat berapa ini? Jumlahnya. Ingat ya, semakin banyak angka, butuh waktu teliti. Ayo, dapat berapa? 3.455,7335. Oke. Yuk, 3.455,733. Lanjut, setelah itu kita dirumus diapakan? Kita bagi dengan N kurang 1. Atau dibagi dengan 14. Ya. Dapat berapa?
246,838107. Oke. Nah, ini merupakan nilai varians atau bisa juga kita bahasa Indonesia selain varians itu artinya juga keberagaman data ya. Jadi keberagaman hasil pertanian Pak Umbu selama 15 hari pengamatan adalah senilai 246,8381 kilogram. Sedangkan kalau mau dapat simpangan bakunya atau deviasi standarnya, tinggal akar, pangkat 2 kita pindah ruas jadi akar ya. Berarti S sama dengan akar dari 246,8381. Coba dapat berapa itu? Akar dari 246,8381. Kalau setengah mati akar di situ, Anda bisa juga pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Itu sama saja dengan akar. Dapat berapa hasilnya? 200 akar dari 246,8381. Dapat berapa? Dapat berapa akar dari 246,8381? 15,71 Oke. Artinya apa? Simpangan baku hasil pertanian Pak Umbu selama 15 hari pengamatan adalah senilai 15,71 kilogram. Oke, mau dicatat dulu? ya Pak. Oke, silakan.
Oke, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Pak. baik. Oke, dengan begitu berarti berakhir untuk ukuran penyebaran data tidak berkelompok. Kita masuk ke tugas ketiga, ya. Itu ada soal di tugas terstruktur, saya pikir sudah saya kasih. Waktunya 1 minggu dari hari ini sampai tanggal berapa minggu depan? Tanggal 9 atau tanggal 10? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 November 2021. Di situ ada data ya, indeks pembangunan manusia atau IPM dari 4 kabupaten itu selama 11 tahun. Anda bisa lihat datanya di tugas terstruktur. Nanti Anda diminta untuk jawab 2 pertanyaan ini. Pertama, hitung range, deviasi rata-rata, variance, dan simpangan baku dari data yang tidak dikelompokkan untuk setiap kabupaten di Sumba Timur. Terus pertanyaan keduanya, dari 4 data tersebut, mana dari 4 kabupaten tersebut di Pulau Sumba Timur, mana IPM yang paling baik ya, dan mengapa? Anda jelaskan. Bisa paham ini untuk tugas ketiga? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, baik. Bisa, Pak. Oke, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa hentikan rekaman.